Suami selingkuh dengan sepupu sendiri, dan keduanya mati berdarah-darah di rumah. Ini tentang pengkhianatan terburuk dan pembalasan dendam yang sempurna. Salim Mohabbat, kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Smita, seorang istri yang hidup di rumah warisan ayahnya, merawat kebun dengan penuh cinta. Tapi kehidupan damainya cuma ilusi. Pankaj, suaminya, adalah pecandu judi yang berhutang 2,8 juta rupiah ke rentenir. Dia udah ngabisin semua uang warisan ayahnya Smita. Dan sekarang mau ngejual properti ayahnya Smita buat bayar utang. Tapi Smita menolak keras. Properti itu satu-satunya yang tersisa dari ayahnya. Shalini, sepupunya Smita, dapat kerja di kota ini, dan dia butuh tempat tinggal. Smita menawarkan kamar dengan baik hati di rumahnya. Pankaj ogah-ogahan sampai dia jemput Shalini di stasiun. Satu tatapan mata, dan semuanya berubah. Matanya Pankaj yang tadinya dingin, tiba-tiba berkilau. Shalini tinggal di kamar sebelah mereka. Dinding tipis, jarak yang terlalu dekat. Di luar rumah ada Ratan, polisi korup yang ngedeketin Shalini. Tapi yang terjadi di dalam rumah jauh lebih mengerikan. Pankaj mulai nganterin Shalini kemana-mana. Makan di luar, jajan bareng, bahkan menghabiskan waktu di hotel. Suatu hari mereka belanja sari. Shalini beli yang harganya mahal. Lalu dia minta Pankaj beliin juga buat Smita. Yang paling murah, 1/10 harganya. Siang itu, Smita pulang lebih awal. Dia dengar suara dari dalam kamar. Suara desahan. Dia intip dari celah pintu, suaminya lagi tidur sama Shalini. Tapi Smita gak teriak, gak nangis. Dia cuma diam, keluar rumah dan bengong di taman. Syok total. Di pesta ulang tahun Pankaj, teman mereka bisa ngelihat ada yang aneh antara Shalini dan Pankaj. Mereka terlihat terlalu intim. Bahkan tengah malam, Shalini kirim foto seksi ke Pankaj, ngajak ke kamarnya. Padahal Smita di kamar sebelah. Paginya, Shalini ngasih sari murah itu ke Smita dengan senyum manis. Padahal Smita udah punya sari dengan warna yang sama. Smita tetap gak mau jual propertinya. Pankaj akhirnya harus minta maaf ke rentenir karena gak bisa bayar utang. Dan percakapan mereka ini disaksikan oleh seorang tukang kebun tua. Orang kepercayaan ayahnya Smita yang diam-diam menjaga Smita. Beberapa hari kemudian, tukang kebun itu ngasih tanaman ke Smita. Tanaman dengan bunga berwarna ungu. Fatsanaba, tanaman yang cantik tapi mematikan. Racunnya bisa melumpuhkan tubuh dalam hitungan menit. Suatu hari, Pankaj mau pergi keluar kota, dan Shalini pergi kerja. Smita siapin bekal buat Shalini dengan baik hati. Tapi sorenya, Shalini buru-buru pulang ke rumah. Mukanya pucat dan perutnya sakit parah. Setelah itu, Smita pergi ke pesta ulang tahun temannya bernama Ponam. Dia minta Shalini tinggal di rumah dan terima tamu yang bakal bawa uang buat Pankaj jam 6.30. Smita berangkat ke pesta dengan sari cantiknya. Malam itu, ada telepon ke polisi. Pankaj dan Shalini tergeletak di lantai dengan darah berceceran, dan Smita menangis terseduh-seduh di pojok ruangan. Ratan harus handle kasus pembunuhan wanita pujaannya sendiri. Ironis banget. Kesimpulan awalnya, pembobolan, pembunuhan, dan perampokan. Tapi ada yang aneh. Ratan ngecek rekam jejaknya Pankaj. Dia punya banyak utang. Dan akhirnya dia datengin rentenir yang pinjemin uang. Si rentenir mengaku dia ke rumah malam itu buat mencuri dokumen properti di Moradabad. Waktu masuk, Shalini udah tergeletak meninggal. Tapi Pankaj nggak ada di sana. Dan akhirnya, Ratan dan si rentenir sekongkol buat dapetin dokumen properti tersebut. Karena penasaran, Ratan pergi ke Moradabad. Ternyata di sana lagi dibangun kompleks perumahan yang gede banget. Harga properti Smita jauh lebih tinggi dari nilai utangnya Pankaj. Ratan dapat rekaman CCTV. Di situ terlihat Pankaj dan Shalini keluar dari sebuah hotel bersama. Saat itu juga dia bilang ke atasannya kasus ini dead end. Tapi itu bohong. Ratan punya rencana lain. Ratan minta foto pesta ulang tahun dari Ponam. Waktu foto datang, dia zoom in dan periksa satu persatu. Dia ngelihat sesuatu yang aneh. Sarinya Smita di foto awal pesta berbeda dengan sari di foto akhir. Bordirnya beda.
Ratan interview rekan kerjanya Syalini, mereka bilang Syalini makan bekal gulai nangka di kantor, terus langsung gak enak badan, dan dia pulang ke rumah. Puzzle mulai tersusun. Ratan datang ke rumah Smita, dan dia konfrontasi dengan semua bukti. Di malam pembunuhan, Smita blok nomor mereka satu sama lain ketika mereka lagi tidur. Hasil forensik menyatakan bahwa Syalini menderita diare parah. Smita taruh racun di bekal itu. Ada jarak 1 jam antara kematian Syalini dan Pankaj. Waktu Pankaj pulang dan dia lihat Syalini tergeletak, dia kena serangan asma parah. Smita jauhin obat asmanya. Lalu dia menusuk Pankaj dengan pisau sambil air matanya mengalir. Ratan menunjukkan bukti, foto Sari yang berbeda, dan yang kedua, sinyal HP-nya Smita yang menangkap sinyal dari tower berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Smita meninggalkan pesta di tengah-tengah, pulang, balik lagi dengan Sari yang baru. Setelah mereka meninggal, Smita unblock nomor mereka dan bersihin sidik jarinya. Smita terdiam, semua bukti mengarah padanya. Ratan tersenyum, dia kasih ultimatum. Kalau Smita nggak mau masuk penjara, balik nama dokumen properti di Moradabad menjadi nama Ratan Pandit. Smita cuma punya 4 hari. Dia nggak punya pilihan lain. Dia siapin semua dokumen dan semua disaksikan oleh Ratan. Hari itu tiba. Ratan datang dengan senyum kemenangan. Smita nawarin teh, tapi Ratan menolak. Dia takut diracuni seperti Syalini. Smita menunjuk dokumen properti di meja sebelah Ratan. Kemudian, Ratan ambil dokumen tersebut dan periksa lembar demi lembar. Tiba-tiba Ratan terbatuk-batuk. Ternyata, Smita taruh sari bunga Vatsanaba di kertas dokumen. Ratan punya kebiasaan ngoles jempolnya pakai ludah setiap pegang kertas. Kebiasaan itu membunuhnya. Sekarang, Ratan lumpuh. Lidah dan badannya tidak bisa bergerak. Tukang kebun tua itu masuk dengan uang 6,4 juta rupiah dari penjualan rumah yang sekarang Smita tempati. Smita ambil dokumen balik nama itu dari tangan Ratan dengan selendangnya dan membakar keduanya. Si tukang kebun kemudian pergi ke sebuah jembatan dan membuang Ratan ke sungai. Smita naik kereta dengan tas berisi uang. Dia pergi ke kota baru dengan identitas baru. Namanya sekarang Kavita. Dia punya teman-teman baru, kehidupan baru, dan suatu hari berkumpul bersama mereka. Tapi di sana, dia mergokin Vicky bermesraan dengan wanita lain. Setelah melihat Vicky dengan wanita tersebut, Kavita bercerita di hadapan teman-temannya mengenai cerita Smita dari awal hingga akhir. Seketika Vicky ingat dia sempat lihat Smita di kereta waktu itu, dan segera dia ajak Kavita pulang. Ketika menuju mobil, Kavita sempat berpapasan dengan saudara ipar salah satu temannya yang mau dikenalin, tapi belum sempat. Sesampainya di rumah, Vicky bertanya, di mana uang 6,4 juta rupiah itu? Tapi Kavita tidak menjawab. Tiba-tiba tukang kebun tua itu datang dan lagi-lagi memberikan bunga Vatsanaba, seolah ada sesuatu yang buruk akan datang. Tapi tunggu, beberapa jam sebelumnya di sebuah rumah sakit, Ratan masih hidup, dan di sana ada saudara ipar teman Kavita. Dia datang mengunjungi Ratan sebelum berangkat ke acara kumpul-kumpul. Ratan gak bisa bicara, tapi tangannya masih bisa bergerak sedikit. Dengan susah payah, dia menulis satu huruf, S. Itu dia pembahasan Sali Mohabbat, dibahas film Kilat. Kalau kamu suka film yang bikin mikir dan endingnya nggak nyantai kayak gini, subscribe. Karena channel ini isinya tipe film kayak gini semua. Sampai jumpa lagi.